Yo, buat teman-teman semuanya, bagaimana video yang tadi sudah Anda tonton apa belum? Ya, kalau belum coba disimak lagi. Kali ini adalah debt collector telah datang ke kantor RT, RW, dan lengkap hadir ke tempat saya. Benar atau tidak? Ini pertanyaan dari orang-orang yang telat bayar, terutama yang telat bayar di pinjam duit di Adapundi, di mana lagi tadi itu ya, di Uatas atau apa sih juga bingung, dan jelas pinjolnya ya pinjol itu aja gitu loh. Pertanyaannya adalah benar apa tidak bang? Oke, saya meluruskan siapa yang per hari ini mendapatkan ancaman bahwa debt collector setelah sampai ke rumah RT. Ya, kalau kantor RT memang nggak punya kantor, nggak ada kantor RT, paling ke rumah RT, ke rumah RW atau ke kantor lurah ya oke aja sih. Tapi kalau kantor RT saya baru dengar, ya kan, rumah RT mungkin ya. Siapa yang mendapatkan ancaman per hari ini? Isi di dalam kolom komentar dari pinjol mana, dan saya mau bahas buat Anda semuanya. Tapi sebelumnya, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan dan dukungan Anda itu berharga buat Medi Brownie. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Kapan perlu ambil nomor saya dan telepon saya di sana. Ya, silahkan. Debt collector datang ke kantor RT. Saya luruskan dulu biar dapat konfirmasi yang jelas. RT tidak punya kantor. Kalau di kampung saya ya, tapi saya nggak tahu nih. Kalau di kampung teman-teman saya nggak tahu. Di kawasan Anda saya nggak tahu. Apakah RT itu memiliki kantor khusus? Saya nggak tahu. Yang tahu saya yang punya kantor itu cuma lurah. Kantor lurah oke. Kantor camat oke. Kantor bupati oke. Tapi kantor RT saya baru dengar. Ya mungkin itu hanya sebutan. Dan habis itu, bagaimana bang dengan ancaman dan tekanan yang dilontarkan oleh debt collector bahwasannya dia telah datang ke tempat RT RW? Pertanyaan Anda sama saya, benar atau tidak? Oke, kejadian ini kapan gitu loh? Itu kan lingkungan Anda. Ya, jangan hanya mempercayai katanya, kita cari. Kalau debt collector datang ke rumah RT tapi tidak datang ke tempat Anda, ya mungkin saja RT-nya yang lagi berhutang gitu loh. Makanya dia datang ke tempat RT-nya, dia menagih RT-nya gitu loh. Kalau dia mau nagih Anda, ya otomatis dia datang ke tempat Anda. Nyatanya sudah seharian dia nggak datang-datang, tapi Anda masih ketakutan. Bang, benar atau tidak bang? Debt collectornya ngirim lokasi bang, sudah di jalan. Debt collectornya ngirim lokasi bang, sudah di lingkungan rumah saya. Ada rumah cat putih, pagar putih, dan segala macam. Itu apaan? Itu cuman dugaan-dugaan aja. Lagian di scroll misalnya alamat Anda, Jalan 1 nomor 3 misalnya gitu kan. Habis itu nanti jalan 1 itu akan keluar, dan apa aja yang ada di lingkungan di Google Map itu Anda bisa cek juga itu. Nanti dia screenshot aja. Seakan-akan dia sudah berada di lokasi Anda. Lagian tidak ada di tahun 2024 ini yang kita takutkan dengan DC datang ke rumah. Ini yang harus dirubah. Kalau kita mengikuti seperti tempo-tempo tahun lalu, akan lebih parah nantinya. Kita harus merubah, mumpung ini di awal tahun. Sedangkan di ITB aja sedang besar-besaran demonya, meminta menghapus pinjol yang ada di kampusnya. Kenapa kita tidak bisa melakukan hal itu? Kita bisa demo lebih besar lagi nih, demo digital. Bagaimana cara demo digital? Stop menakut-nakuti dengan adanya debt collector. Ya, kapan perlu kompak semuanya untuk berhenti bayar, minta semua debt collector untuk datang. Itu demo secara digital, lebih parah daripada demo hadir ke lapangan. Ya, kayak gitu. Tapi kalau kita masih mempermasalahkan, dia datang bang bawa RT, bawa RW, bawa polisi, bawa pengacara, ini mau sampai kapan gitu loh. Perasaan saya dari tahun 2019, 2020 sampai sekarang 2024, pertanyaannya nggak jauh beda, pinjolnya itu aja. Ya, belum lagi dikirimkan somasi dengan tanda tangan ini segala macam. Anda baper. Besok-besok kalau masih ada debt collector yang nyampaikan, kami akan kunjungan, tapi kami akan datang dulu ke rumah RT Anda jawab aja. Jangan ke rumah RT pak, langsung aja ke tempat lurah atau bupati sekalian gitu loh. Saya berada di alamat saya, sesuai data yang ada di tempat Anda. Nggak usah terlalu banyak bicara, buktikan saya tunggu Anda di rumah. Anda nggak perlu baper dengan jawaban mereka. Nanti mereka jawabkan, oh Anda menantang kami, bukan saya menantang Anda. Anda mau datang atau tidak?
Kalau iya saya tunggu di rumah, tapi kalau enggak udah nggak usah Anda jawab lagi. Kayak gitu, lawan rasa takut Anda. Tapi semakin rasa takut ini kita nikmati dan kita menunjukkan kekhawatiran kita, habis kita ditekan nanti. Ya, nggak ada sisi kita untuk melakukan pembelaan diri. Yang ada malah merenung, murung, seakan-akan semuanya telah terjadi. Contohnya seperti pertanyaan yang ada sekarang. Dia bertanya, "Bang, debt collector telah datang ke kantor RT. Benar atau tidak, Bang?" Harusnya kan pertanyaan itu bukan ke saya ditanyakan. Itu kan dia datang ke RT. RT siapa ini? RT Anda kah? Kalau ke RT Anda ya otomatis dia sudah di rumah Anda dong hari ini. Ke RT siapa? Mana tahu di RT lingkungan debt collectornya aja. Debt collectornya tinggal di RT ini, ya dia datang ke tempat RT itu buat melapor bahwa dia menjadi warga baru. Kan bisa aja gitu loh. Tapi karena kita konsepnya berhutang, kita mendapatkan chat seperti itu, selalu baperan. Ditambah lagi ditekan dengan, "Wah, ini pinjol legal, Bang. Ini pinjolnya cukup lumayan, Bang. Kata si A, kata si B, dia ada kunjungan, Bang. Ya, kemarin saya masuk di grup itu, Bang, ada yang sudah didatangi." Nggak bisa. Permasalahan pinjol yang satu ke yang dua, walaupun sama-sama di satu aplikasi, masalah Anda akan berbeda. Makanya saya bilangin, hati-hati masuk dalam grup WhatsApp, grup-grup edukasi, oke, itu menambah wawasan supaya kita tidak merasa sendirian. Tapi hati-hati juga, ya. Tidak mungkin kita sama-sama terjebak di aplikasi satu misalnya. Si A dikunjungi, kita belum tentu. Si B didatangi, kita belum tentu. Kenapa, Bang? Nominal hutang kita berapa? Daerah si A itu di mana? Daerah kita di mana? Nominal hutang kita di mana? Itu kita harus kaji. Ya, setelah itu bagaimana kita menanggapi debt collector ini? Jadi jangan dijadikan debt collector datang ke rumah adalah sumber ketakutan yang sangat luar biasa. Ya, sampai-sampai pinjol tahu kelemahan Anda semuanya. Ya, tidak beranjak pertanyaannya DC datang atau tidak, menandakan pinjol sudah tahu titik kelemahan Anda. Ayolah sama-sama semuanya kita robah pola ini. Jangan kita tunjukkan kelemahan kita di hadapan debt collector. Ya, saya paham Anda tidak mampu, saya paham Anda tidak sanggup, tapi Anda jangan seperti ini. Kalau poinnya seperti ini, luar biasa juga gitu loh. Besar kemungkinan nantinya Anda tidak bisa lepas dari ini. Yang ada Anda malah nekat-nekatan, gadein tanah, gadein rumah, jual mobil, jual motor. Kenapa? Ada satu kata yang belum mampu Anda jawab. DC sudah datang di kantor RT. Ya, jadi stop menakut-nakuti diri soal DC datang ke rumah. DC ini manusia. Dia mempunyai SOP. Harus jelas. Kita sebagai debitur harus paham SOP DC ini di mana. Aturan DC ini yang mana. Nggak bisa semena-mena, mereka nggak bisa. Ya, buat teman-teman semuanya, inilah yang harus dipahami. Sama-sama kita benahi yuk. Mumpung ini kita masih di awal tahun, jangan ada cerita, "Bang, DC sudah datang ke kantor RT. DC katanya mau datang ke rumah bawa RT RW." Sampaikan sama DC-nya, jangan RT RW, lurah bupati bawa sekalian. Ya, yang jelas kita tidak mampu bayar. Ada juga yang bertanya, "Bang, dia sudah datang ke rumah, saya nggak ada uang." Dia terus memaksa, ambilin daun pisang kasih sama DC-nya. Ya kan? Kita sudah menyatakan tidak mampu bayar. DC-nya masih memaksa, ambilin daun kasih ke tangan dia. Kita mau kasih apa? Mau kasih duit? Duit dari mana? Orang uang kita nggak ada kok. Ya, kalau uang kita ada sejak kemarin-kemarin sudah kita bayar. Ini uangnya nggak ada. Dia nggak percaya, itu urusan dia. Ya kan? Yang penting kita gentleman aja. Kita persiapkan diri kita. Kita nggak mampu bayar, oke. Persiapkan dengan resikonya. Apapun resikonya kita terima. Dan kalau resikonya itu hanya sebatas tekanan via telepon, Anda ketakutan gara-gara nerima telepon, takut gara-gara chat WhatsApp dia sudah hadir sama RT, polisi dan segala macam, takut gara-gara mendapatkan email-email somasi yang bernuansa hukum, ya sudah putus saja 3 komunikasi ini. Aman kok. Ya, tinggal mau apa tidak teman-teman semuanya memutusnya. Itu aja PR-nya. Nggak usah kita ribet-ribetkan yang begana, yang begini. Nggak usah terlalu lebar. Ya kan, tanya ke diri Anda kan nggak mampu, nggak sanggup, oke. DC mau datang silahkan. Tinggal problem Anda adalah, kan rasa malu hari ini.
Yang Anda bayangkan ketika Anda mendapatkan chat, dia benar-benaran hadir sementara Anda masih berbohong misalnya gitu. Atau suami belum tahu, atau orang tua belum tahu. Ya sudah, Anda jujur aja sama suami dan sama orang tua. Sehingga satu beban ini hilang dalam hidup Anda. Jadi Anda nggak perlu membebankan diri Anda lagi, mau kapan DC datang ke rumah. Ya, antisipasi dulu. Gimana cara ngatasinya? Jujur, terbuka. Sama suami takut dicerai, nggak usah itu dipikirkan. Cari momen-momen tertentu, ceritakan kepada suami. Akui semua kesalahan kita, minta dampingi oleh suami, minta bimbingan dari suami. Bimbing saya mas, untuk ke jalan yang baik. Mungkin saya sudah ceroboh, saya kilaf, maafkan saya. Dan segala macam lah persinya. Kita jujur dan terbuka. Orang tua juga seperti itu. Ya kan? Kita jujur bukan berarti kita meminta mereka untuk bayar, tidak. Tapi bantu kita dengan supportan. Dan kita telah memberitahu dia minimal sudah mengurangi beban yang ada dalam pemikiran. Kayak gitu buat teman-teman semuanya. Jadi dengan seperti itu Anda nggak menyibukkan diri lagi nih. Apakah DC berkunjung? Ada di sini, ada di sini. Nggak sibuk. Ya, karena sumber masalahnya sudah Anda atasi. Tapi kalau sumber masalahnya belum Anda atasi, ya Anda akan kayak gini aja menanya DC apa yang ada di lapangan, DC apa yang ada di daerah sini, telat berapa lama akan dikunjungi. Pasti akan sibuk kayak gitu aja. Karena masalahnya tidak Anda selesaikan. Masalahnya menunggu kejujuran. Kalau Anda tidak mampu jujur, Anda tidak mampu terbuka, ya sudah, Anda akan disibukkan dengan problem ini saja. Padahal masalahnya nggak ada sampai di situ. Ya, masalah ini muncul karena Anda belum mampu jujur dan terbuka sama keluarga. Coba Anda jujur, coba Anda terbuka, ya mungkin Anda tidak akan ketakutan lagi soal ancaman DC. Sudah di rumah RT lah, di rumah RW. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang perlu Anda tutupi. Orang tua sudah tahu, suami sudah tahu, dan mereka mensupport. Bahkan dengan begitu pulih lagi lah semangat yang ada. Ya, saya tanya dulu, siapa yang sudah jujur dan terbuka dengan keluarga? Bagaimana rasanya setelah Anda jujur dan terbuka dan sebelum Anda jujur dan terbuka? Apa perbedaannya? Isi di kolom komentar biar teman-teman yang lainnya mendapatkan referensi juga dan dia mencari momen-momen tertentu untuk terbuka sama keluarganya supaya pertanyaan ini tidak terus-menerus. Karena pertanyaan ini akan memicu nantinya orang-orang akan masuk ke dalam hutang yang sangat besar. Ya, demi menutupi supaya suami jangan tahu, orang tua jangan tahu, dia rela nih gali lubang tutup lubang, bahkan semua harta digadain. Jadi kita membatasi hal itu. Isi ya buat teman-teman semuanya biar menjadi pedoman juga atau petunjuk juga buat teman-teman kita yang lain yang belum mampu jujur. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan, nggak ada yang perlu dicemaskan. Semua yang Anda takutkan itu tidak terlepas dari handphone Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.